Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur program pada bahasa pemrograman Java ya. Jadi bagian-bagian apa saja yang perlu saya tambahkan ya, yang saya perlu definisikan agar suatu program Java itu dapat berjalan. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan hal-hal tersebut dengan menggunakan integrated development environment Eclipse ya. Jadi bagaimana membuat project baru, terus menambahkan file .java-nya, mendefinisikan kelas, dan lain sebagainya. Ya, source code nanti yang akan saya ajarkan itu sebenarnya sudah ada ya di sini pertemuan 02. Tetapi saya akan buat project baru lagi ya, new project ya. Jadi pilih file ya, saya ulangi sekali lagi, file, new project, kemudian pilih directory Java dan pilih Java project, klik next. Kemudian kita isi dengan nama projectnya. Saya isi pertemuan 02B ya, supaya berbeda dari yang sudah ada. Kalau misalnya kalian ingin mengganti lokasi tempat di mana Eclipse akan membuat project tersebut, cukup uncheck ini dan pilih lokasi dari project yang kalian akan simpan. Untuk saat ini saya pakai use default location. Terus kalian juga bisa memilih berbagai macam versi Java-nya ya. Untuk saat ini saya pakai versi 11. Selanjutnya saya klik next aja ya. Kemudian ini saya klik lagi finish. Nanti diminta dibuatkan modul. Untuk pop-up yang ini kita tidak buat modul ya. Untuk saat ini kita tidak akan buat modul. Jadi pilih don't create ya. Don't create modul. Open perspective yang diasosiasikan dengan Java ya, pilih open perspective. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Kita buka project pertemuan 2B, terus pilih src. Saya pilih new, saya pilih kelas ya. Package-nya ya, saya tulis saja pertemuan 02. Kemudian nama main kelasnya, saya ketik main aja ya. Terus saya pilih metode utama ya, supaya programnya ini bisa berjalan. Saya klik finish, nanti Eclipse akan membuat otomatis package-nya dan juga main-nya. Kalau misalnya mau buat package secara manual, ya, pilih src, klik kanan new package. Kemudian klik package-nya. Misalnya saya buat pertemuan 03 ya. 03 ya, seperti ini. Saya klik finish. Atau misalnya sub package ya, pertemuan 02 demo. Saya klik finish. Nanti Eclipse akan membuat package pertemuan 02.demo. Ya, cuma karena tidak kita gunakan, saya hapus lagi ya package-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Adanya adalah pertemuan 02, dalamnya itu ada kelas main. Jadi ini struktur umum yang biasanya kalian akan lihat di pemrograman Java ya. Ada package ya. Package itu untuk mengorganisasi kode-kode Java ya, supaya kode-kode yang secara makna itu saling dekat satu sama yang lain, memiliki fungsi yang sama dan saling mendukung itu kalian bisa tempatkan dalam satu package. Misalnya package untuk matematika ya. Jadi misalnya untuk hitung sinus, terus mungkin juga transformasi Fourier dan lain sebagainya ya. Paket matematika itu kalian masukkan dalam satu package. Terus juga mungkin package untuk download file ya, kode-kode program yang berfungsi untuk download file dari internet itu juga kalian masukkan ke dalam satu package ya, dan berbagai macam pengelompokan lainnya ya. Jadi tujuan dari package itu adalah untuk mengorganisasi kode yang kalian buat. Oke, setelah package nah biasanya di sini ada import ya. Import
java.awt dan lain sebagainya, ya. Tujuan dari import ini adalah kita menggunakan package-package yang disediakan oleh standar library dari Java, ya. Library eksternal, ya. Bukan hanya dari Java saja, bukan hanya bawaan dari Java, tapi juga package-package yang disediakan oleh developer atau perusahaan atau company yang lain atau tim yang lain. Kalian bisa tambahkan di sini, ya. Seiring dengan video-video yang selanjutnya, kalian akan bisa melihat penggunaan import itu seperti apa. Untuk saat ini, saya hapus saja karena tidak digunakan. Oke, setelah package, kemudian ada yang namanya kelas, ya. Public class main. Ya. Untuk menjalankan program Java, paling tidak harus ada satu kelas, ya. Nah, kelasnya itu adalah kelas main. Terus kalian perhatikan bahwa nama kelas itu sebaiknya dimulai dengan huruf besar, ya. Nama kelas sebaiknya di huruf besar. Terus kalian perhatikan juga bahwa kelas yang terdapat dalam suatu file itu namanya harus sama dengan nama filenya. Jadi main.java, maka nama kelasnya juga harus main. Kecuali nanti kalian menambahkan internal class, ya, internal class. Jadi kelas di dalam kelas. Itu akan dijelaskan nanti, ya, seiring dengan berjalannya tutorial ini, ya, di video-video berikutnya. Nah, supaya programnya dapat berjalan, paling tidak salah satu kelasnya itu harus memiliki metode main ini. Ya, kalau tidak ada metode main ini, program Java-nya tidak akan berjalan. Karena compiler, ya, atau pada saat eksekusi kode program, dia akan mencari metode ini. Kalau metode ini tidak ada, ya, operasi ini tidak ada, maka programnya tidak akan berjalan. Ya, jadi kalian harus menambahkan metode ini, public static void main string args. Ya. Oke, saya coba buat hello world lagi, system out, println. Ya. Hahaha. Oke, saya coba jalankan. Run Java application. Oke, jadi seperti ini. Kalau misalnya ini saya ubah, ya, saya komen, saya coba jalankan lagi, ya. Ya, nanti pada saat menjalankan program nanti ada komplain, ya, ada error. Main method not found in class pertemuan 02 main. Please define the main method as public static void main args. Ya, jadi harus main methodnya itu kita buat. Oke, ya, karena kodenya sudah saya buat, saya akan copy paste aja dari yang sudah ada, ya. Saya copy di sini. Nah, di dalam bahasa pemrograman Java, kita bisa membuat yang namanya variabel. Ya, mirip dengan variabel yang ada di matematika yang menunjuk atau berisi suatu nilai, ya. Nah, dalam membuat suatu variabel, kita perlu mendefinisikan tipenya. Ya. Nah, di sini ada dua variabel yang saya deklarasikan. Ya, tipenya perlu didefinisikan, yaitu double. Double ini menyatakan bahwa variabel tersebut bisa menampung nilai desimal dengan presisi double, ya. Double precision. Jadi bisa nilai desimal, ya, artinya ada angka di belakang koma. Oke. Nah, setelah dideklarasikan, kita bisa mengassign nilai ke variabel tersebut, memberikan nilai ke variabel tersebut. Di sini saya beri nilai A dengan nilai 3, ya. Kemudian B saya set menjadi 4, ya. Terus di sini saya buat deklarasi variabel baru lagi, C, ya. Nah, nilai C ini nanti adalah akar dari A kali A plus B kali B, ya. Jadi C ini adalah 5.
Math ini adalah library bawaan Java ya, yang didesain sedemikian rupa supaya dia memiliki metode-metode untuk proses aritmetika ya. Selain math, ada juga fungsi-fungsi yang lain seperti mendapatkan nilai absolut, ya arcos tangen, arcos sinus, dan lain sebagainya. Ada floor juga dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya hanya akan menggunakan square root ya, akar 2. Kemudian kita cetak ke layar perintahnya ya, hasil C-nya itu dengan perintah ini, system out println. Oke, nah sekarang kita coba jalankan ya. Bisa melalui sini ya, saya klik kanan. Biasanya sih di awal ya. Oke, ini pertemuan 02. Kita eksekusi pertemuan 02B. Main. Caranya adalah klik kanan di kelas Java-nya. Ya, usahakan yang ada metode utamanya ya, yang main ini. Saya klik kanan, kemudian saya run sebagai Java application. Ya, hasilnya adalah akar dari 3 dan 4 ini ya, kuadrat 3 dan 4 ini adalah 5. Oke. Oke, ya, saya ulangi. Saya pernah sebutkan ini di video sebelumnya, bahwa bahasa pemrograman Java adalah bahasa berorientasi objek ya. Jadi class-based object-oriented language. Ya. Jadi bahasa pemrograman berorientasi objek dan berbasis kelas. Artinya kita perlu mendefinisikan kelas-kelas ya. Kelas itu adalah definisi-definisi dari objek-objek yang akan dibuat ya. Memiliki atribut dan metode atau operasi. Nah, untuk membuat suatu kelas ya, saya klik kanan tadi ya, saya klik kelas di sini. Namanya adalah person. Ya. Saya klik finish. Nah, di sini nanti akan dibuatkan file person.java yang berisi kode adalah class person. Oke. Jadi ini kita mencoba membuat definisi dari objek-objek yang kita akan buat instansiasinya ya, wujudnya nanti. Jadi kelas ini sebagai blueprint, sebagai desain, sebagai definisi apa yang akan kita wujudkan ya. Nah, di dalam kelas ini ada atribut-atribut atau properti-properti ya, dengan tipe berikut. String ya. String itu adalah tipe data untuk teks ya. Name. Kemudian string age. Oh, sorry. Integer ya, umurnya. Jadi ini adalah atribut dari orang. Ada orang itu punya nama dan juga umur. Nah, untuk mengakses atribut-atribut ini ya, itu harus menggunakan ini, sekali lagi ini adalah kebiasaan implementasi di Java. Sebisa mungkin untuk mengakses atribut yang dimiliki suatu kelas atau objek, itu kita menggunakan yang namanya interface atau metode interface ya. Metode interface yang berupa getter dan setter. Jadi saya buat public get name ya. Terus cara penulisan dari getter itu adalah name, tipe data yang dibalikan. Terus saya return nilainya adalah this name. Nah, this ini mengacu ke objek nanti yang akan dibuat ya. Dan dia akan mengambil properti atau atribut name dari objek tersebut. Ya, mungkin kurang jelas sekarang, tapi nanti akan lebih jelas lagi ketika saya menjelaskan tentang objek. Oke, terus hal yang sama juga saya buat untuk age ya. Get age.
name this age. Oke. Ya, seperti ini. Nah, get name dan get age itu adalah metode untuk mendapatkan name dan age dari suatu objek person ya. Ya. Jadi sering juga disebut sebagai getter ya, metode getter. Atau bisa juga disebut sebagai interface untuk mengakses nilai atribut yang dimiliki oleh suatu kelas. Nah, bagaimana selanjutnya kalau misalnya kita ingin mengeset nilainya? Nah, biasanya untuk mengeset kita pakai yang namanya setter. Ya. Sekali lagi, getter dan setter ini hanyalah praktek umum yang dilakukan oleh komunitas Java, ya, supaya kita tidak mengakses atribut-atribut yang dimiliki satu kelas itu secara langsung. Tapi sebaiknya melalui suatu antarmuka atau interface atau metode ini. Jadi setternya kita set, kita beri parameter ya. Untuk integer age ya. Terus ini integer age. Terus tidak ada balikan nilai karena kita set ya. Jadi tipe return-nya itu kita ubah jadi void. Tidak ada nilai balikan, return-nya kita remove. Kemudian ini ini string name. Ya. Terus this name itu mengacu ke variabel name yang ini ya. Ya, karena ada kata kunci this itu mengacu kepada kelas personnya ini. Sedangkan ini name yang di sini itu mengacu kepada variabel name yang ada di parameter, ya. Hal yang sama juga kita aplikasikan untuk metode setAge. Age. Oke. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi ini yang kita sebut sebagai getter ya dan setter. Jadi getter dan setter ini adalah interface atau antarmuka atau kayak semacam jendela atau pintu ya untuk mendapatkan nilai dan mengeset nilai dari atribut-atribut yang dimiliki oleh suatu kelas. Sekali lagi ini adalah praktik umum yang diterapkan di Java ya. Oke, nah sekarang kita mau buat objek dari kelas person. Oke, nah ini saya hapus aja ya. Cara membuat objek dari kelas person adalah person ya, nama variabelnya person1 new person seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau buat dua objek ya, kita buat seperti ini. Jadi di sini ada dua person ya, karena kita melakukan new person ini dua kali ya. Kemudian di sini kita buat dua variabel person1 dan person2. Person1 ini mereferensi atau mengacu ke objek yang kita buat pertama ya. Jadi dia menunjuk ke objek yang pertama kita buat. Person2 itu menunjuk ke objek person yang kita buat kedua kali ya. Masing-masing person1 dan person2 ini memiliki tipe atau kelas person ya, sama tipenya. Jadi ini adalah cara kita membuat objek. Nah, selanjutnya kita ingin mengakses mengeset nama dan umur, name dan age dari objek person pertama ya. Jadi person1 saya set name-nya misalnya Alice ya. Terus person1 saya set age-nya 31 ya. Jadi di dua perintah ini kita set name dari person1 ya, objek person pertama dengan nama Alice. Untuk age-nya kita set jadi 31.
Oke. Terus bagaimana dengan person yang kedua atau objek yang kedua? Ya. Oke. Kita set name-nya jadi Bob. Umurnya 28. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa person 1 dan person 2 ini adalah dua objek yang berbeda, tapi dalam satu konsep atau definisi yang sama yang kita sebut sebagai kelas person. Ya. Jadi, kelas person itu dapat memiliki banyak objek ya. Dapat memiliki banyak objek, wujudnya banyak ya. Jadi satu konsep bisa memiliki wujud banyak dan nilai atribut-atribut dari berbagai macam objek ini itu bisa berbeda-beda. Nah, contohnya mungkin kita print aja hasilnya ya. System out println ya. Misalnya objek satu ya, person 1 plus person get name. Jadi kita coba akses ambil namanya. Terus person 2 name is ya. Kalau ini saya jalankan ya. Nama dari person pertama adalah Alice, sedangkan nama dari person kedua adalah Bob ya. Nah, kalau kalian lihat kalian sudah bisa pahami ya. Jadi maksud dari setter ya, di sini set name, set age dan get name ya. Jadi setter di sini adalah kita mengubah nilai atribut dari objek tersebut ya. Kemudian age juga kita mengubah umur dari objek tersebut. Lalu get name di sini adalah untuk mendapatkan nilai dari nama atribut nama dari person 1 ya. Semuanya itu tergantung dari apa yang menjadi isi di getter atau metode tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ubah lagi di sini. Kalau misalnya person 1 ini saya assign dengan person 2 ya. Ya. Apa yang terjadi? Ya, otomatis nanti person 1 itu sama dengan person 2. Artinya objek yang dituju atau direferensi oleh person 2 itu juga akan direferensi oleh person 1 ya. Jadi hasilnya pasti akan Bob and Bob ya. Jadi person 1 name-nya is Bob. Person 2 name-nya is Bob juga. Ya. Jadi baik person 1 dan person 2 itu mereferensi objek yang kita buat kedua kali ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konstruktor ya. Jadi konstruktor itu adalah metode yang dieksekusi selalu ya pada saat suatu objek itu dibuat ya. Nah, untuk mendefinisikan konstruktor yaitu nama metodenya itu sama dengan nama kelasnya ya. Oke, jadi ini yang namanya konstruktor. Nah, di dalamnya kita bisa melakukan biasanya digunakan untuk inisialisasi dari objek ya. Jadi this name taruhlah namanya Charlie ya. Charlie. This name, this age 17 years old. Ya. Jadi setiap kali objek person dibuat,
otomatis nanti namanya adalah Charlie dan age-nya adalah 17 tahun. Ya, otomatis dieksekusi pada saat program objeknya itu dibuat. Mau contohnya, ya kita ubah di sini ya. Jadi misalnya person 1 kita komen. Ya, untuk komentar di Java menggunakan double slash. Ya, artinya kode pada nomor 10 dan 11 ini tidak akan dieksekusi ya, tidak akan dijalankan. Oke, saya coba jalankan. Oke, yang ini saya komen juga. Saya jalankan. Nah, walaupun kita tidak set nama dan umur dari objek pertama, namanya adalah Charlie ya. Terus yang kedua Bob ya, karena kita set. Ya. Kalau misalnya person kedua kita tidak set umurnya, namanya ya. Saya coba jalankan sekali lagi. Ya, namanya juga Charlie, objek kedua ya, tetapi mungkin umurnya saya ubah ya. Age plus age plus person 1 get age, person 2 get age. Saya coba jalankan. Ya, namanya tetap Charlie ya. Nama default, nilai default nama Charlie. Tetapi age-nya karena kita sudah set ya, nilainya tidak 17 lagi tapi 28. Oke. Nah, ini untuk konstruktor yang tidak berparameter. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin supaya pada saat kita buat objeknya, kita tentukan juga nilai default dari nama dan age dari objek person. Ya, taruhlah misalnya kita tambahkan atribut baru string last name ya. Last name, terus this, last name ya. Last name, Chaplin. Oke. Terus kita mau buat konstruktor yang ada parameternya. Ya, sama seperti set name dan get name. Berarti string name, string last name, integer age. Ya. Ini kita copy aja. Ya, tapi untuk namanya kita ambil dari parameter. Ya, name, age, last name. Ya, seperti ini. Nah, cara menggunakan parameterize konstruktor seperti ini, itu di main programnya kita set ya. Jadi person 2 saya set namanya sebagai Alice, sebagai string ya. Terus last name-nya adalah Wonderland. Terus umurnya adalah 31. Ya. Nah, urutan parameternya itu sesuai dengan urutan nilai yang ada di sini itu sesuai dengan urutan parameternya ya. Jadi nama depan, last name ya. Name, last name, dan age. Urutannya sama. String, string, dan integer untuk umurnya. Ya. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya kita lihat person 2 namanya siapa dan umurnya berapa. Person 2 namanya adalah Alice. Ya. Dan age-nya adalah 28. Karena pada saat kita buat objeknya, kita passing parameter, nilai parameternya Alice, Wonderland, dan 31. Sorry, 28. Ya, karena walaupun sudah di set 31, kita override ya, kita timpa dengan nilai 28. Kalau misalnya 28-nya saya komen, hasilnya seperti ini ya. Ya, Charlie umur 17 sesuai dengan nilai defaultnya. Kemudian untuk
Person 2-nya namanya adalah Alice dan age-nya adalah 31, sesuai dengan inisialisasi awal. Nah, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau buat suatu metode ya atau operasi yang mengembalikan nama lengkap dari suatu objek ya. Nah, caranya bagaimana? Kita buat metodenya di sini public ya, supaya bisa diakses oleh kelas yang lain. Di sini kemudian kita tambahkan tipenya ya, string. Kemudian nama metodenya get full name. Terus ya gini aja, nggak usah pakai parameter. Kita return nilai dari name ya, spasi plus full name ya. Jadi seperti ini. Ya, bisa get full name, bisa juga full name. Last name. Sorry. Iya, last name. Jadi pada saat metode ini dipanggil, operasi ini atau fungsi ini dipanggil, nanti dia akan mengembalikan nilai yang merupakan gabungan antara nama dan nama belakang dari objek tersebut. Oke. Nah, cara memanggil nama metode ini adalah kita ke menu utama ya, ke kelas utama. Saya copy aja ya. Ini saya hapus. Nah, di sini instead of using get name, kita pakai get full name. Ya. Get full name. Persons 1 full name. Persons 2 full name. Ya. Oke. Saya eksekusi. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat 2 baris pertama untuk memanggil nama depan doang. Nama depan aja ya. 2 baris terakhir adalah untuk memanggil nama depan baik ya, nama depan dan nama belakang atau nama lengkap ya, full name. Oke. Untuk baris yang ini, baris 13, dia akan memanggil nilai default ya. Sedangkan yang kedua ya, Alice Wonderland ini akan memanggil nama depan dan nama belakang serta umur pada saat inisialisasi objek. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita mau buat satu metode lagi ya, tapi kalau metode yang ini itu dia tidak mengembalikan suatu nilai, tapi hanya akan menjalankan prosedur tertentu ya. Di sini introduce myself. Jadi kita mau buat supaya objeknya itu bisa memperkenalkan dirinya. Kali ini kita tidak akan mengembalikan nilai ya, nggak ada nilai yang dikembalikan. Jadi tipenya itu saya ubah jadi void. Void itu kan bahasa Inggrisnya adalah, dalam bahasa Indonesia ya, itu adalah kosong ya artinya. Karena kosong, returnnya saya hapus aja. Nah, kita mau supaya sistem out println, jadi objeknya itu memperkenalkan diri ya. Jadi my name is plus this get full name plus and my age is plus this get age ya. Jadi kalau kalian perhatikan metode yang ini atau operasi yang ini itu sama dengan fungsi ya, yang di bahasa pemrograman lain itu dia mengembalikan suatu nilai ya. Jadi fungsi itu mengembalikan nilai ya.
Terus untuk metode yang ini atau operasi yang ini, dia tidak mengembalikan nilai, ya. Sering di bahasa pemrograman lain kita sebut sebagai prosedur. Artinya tidak ada nilai yang dikembalikan, tapi dia menjalankan rutin-rutin perintah tertentu, ya. Dalam hal ini perintahnya adalah dia akan mencetak ke layar, ya, memperkenalkan diri objeknya. Jadi my name is get full name. Get full name itu adalah metode yang ini, ya, fungsi yang di atas. Kemudian disambungkan dengan and my age is this get age, ya. Get age-nya di sini. Oke, jadi dia akan memanggil fungsinya sendiri untuk kelas yang ini, ya, get age. Nah, cara menggunakannya adalah saya panggil di sini, ya. Karena prosedur mencetak ke layarnya dilakukan oleh objeknya, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan sistem outprintln-nya itu di sini. Ya, tapi langsung aja ke objeknya, person 1. Ya. Kemudian saya pilih jangan get, ya. Saya mesti ubah di sini nih. Introduce myself. Jangan get. Oke, introduce myself. Jadi di sini adalah introduce myself, ya. Kemudian person 2 juga introduce myself, ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya saya mau ubah, ya, setelah person 1 introduce myself, person 2 misalnya saya mau ubah namanya jadi Erin. Erin, ya. Erin. Atau Bob lah, ya. Ubah namanya Bob. Jadi sudah bukan Alice lagi. Ya. Kita lihat, saya jalankan. Ya, kalau kalian lihat nanti pada saat introduce myself, person 1 akan memperkenalkan diri di sini, ya. Jadi namanya adalah my name is Charlie Chaplin and my age is 17, ya. Jadi masih menggunakan nilai default yang ada di konstruktor tanpa parameter ini, ya. Nilai default karena tidak kita ubah. Sedangkan kalau yang di sini person 2, ya, sebelumnya itu kan namanya Alice. Cuma pada saat di sini, ya, sebelum dia introduce myself, kita set name-nya jadi Bob. Hanya nama depannya aja, ya. Nah, pada saat person 2 introduce myself, ya, nama yang ditampilkan itu sudah bukan Alice lagi, tapi Bob, ya. Karena kita ubah namanya, nama depannya itu sebelum dia memperkenalkan diri. My name is Bob Wonderland and my age is 31. Oke. Oke, jadi ini sekilas tentang konsep kelas dan objek, ya. Ada juga konstruktor, ada properti, ada atribut, ada juga metode, ya, operasi, fungsi, prosedur, ya. Terus ada juga getter dan setter, interface untuk mengubah nilai dari atribut suatu objek, ya. Terus yang perlu diperhatikan adalah konsep dari kelas dan objek. Jadi kelas itu adalah definisi dari objek, ya. Definisi dari objek, dan satu definisi itu bisa memiliki berbagai macam wujud, ya, di dunia nyata, ya. Seperti itu. Dalam hal ini kelas adalah definisinya, sedangkan objek adalah wujudnya, ya. Tiap objek itu bisa memiliki nilai atribut yang berbeda-beda, ya. Jadi ini konsep dasar object oriented di bahasa pemrograman Java, ya. Kalian bisa explore lebih jauh lagi dengan menggunakan berbagai sumber yang ada di internet atau textbook untuk memahami lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan object oriented programming.